Bentar. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, karuniakan kepada kami iman yang sempurna. Keyakinan yang benar, ya Allah. Hati yang selalu khusyuk, lisan yang selalu basah menyebut namamu, dan amal-amal yang engkau terima. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini, ya Allah. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba yang engkau ridhoi. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, rizki yang halal barokah, kehidupan sakinah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kita. Mohon maaf yang sengaja, yang tidak sengaja, dimaafkan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik, kita membahas judul yang sangat penting, yaitu ciri kesempurnaan iman seseorang. Seperti yang kita tahu, bahwa hidup bahagia, selamat, mulia, bergantung kepada dua hal, iman dan amal soleh. Orang kurang bahagia pasti kurang iman dan kurang amal soleh. Maka kalau mau punya target terpenting kita adalah memiliki iman yang sempurna. Keyakinan yang sempurna ini ada ciri-cirinya, akan dibacakan. Banyak cirinya, tapi berikut ini 5 ciri saja. Yang pertama, apa ciri khas orang yang imannya sempurna? Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat imannya, lalu dilengkapi dengan kuat ilmunya, kuat fisiknya, kuat finansialnya, kuat akalnya, lebih baik dalam segala hal. Mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Cirinya adalah ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Cirinya orang yang betul-betul iman kuat itu selalu semangat dalam hidupnya untuk melakukan apapun yang manfaat. Jadi makin kuat iman itu bergairah terus untuk mengisi waktunya dengan hal-hal yang manfaat bagi dunia dan juga bagi akhirat. Dan sangat banyak minta tolong kepada Allah. Karena dia tahu bahwa tidak akan terwujud sekecil apapun nikmat tanpa pertolongan Allah. Tidak bisa dia menghindari dari dosa dan maksiat perlindungan Allah. Jadi terus minta tolong. Contoh, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya untuk menghindari kesedihan, kecemasan, dosa, maksiat, kejahatan, kezaliman. Tiada upaya wala quwwata, tiada upaya senyum, sholat, beramal soleh, baca Quran, sedekah, haji, nolong orang, kebaikan apapun, illa billah, kecuali dengan Allah, dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu orang yang kuat iman itu salah satu ciri lainnya adalah sangat semangat berdoa.
Jadi kalau kurang doa itu ciri kurang iman aslinya. Karena dia tahu kebaikan dan wala ta'jaz. Dia tidak berputus asa. Ya, boleh. Pasti lihat ke sana semuanya. Dalam teori pidato memang begitu. Kalau ada yang gerak, ini kursinya baru, alhamdulillah, tapi tenggelam. Ya, alhamdulillah. Ternyata baru dan bagus tidak identik dengan cocok ya. Lebih tinggi kan, walaupun 10 cm. Lanjut. Jadi kalau ingin lihat orang yang imannya kuat, hidupnya tuh bergairah terus untuk melakukan hal yang manfaat. Belajar, beramal, semangat saja. Dan sangat banyak minta tolong kepada Allah dalam segala keadaan. Karena dia yakin. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. An-Nahl 53. Nikmat apapun yang ada padamu hanya dari Allah. Dan tidak akan putus asa. Tidak bisa putus asa. Karena dia tahu Allah sangat menepati janjinya untuk menolong. Wa in asobaka syai'un, dan jika menimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kada kana kada wa kada. Kalau menimpa sesuatu, janganlah mengatakan seandainya begini pasti begitu. Seandainya kamu tidak makan rujak, tidak mencret. Seandainya kamu tidak pergi, enggak celaka. Tidak. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Ini sudah ketentuan Allah dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa innallahu taftahu amal syaitan. Karena perkataan seandainya membuka pintu tipu daya setan. Makanya orang-orang yang imannya kuat kalau terjadi sesuatu terima. Misal ibu dimarah suami. Terima. Atau sebaliknya lah ya. Terima, qadarullah itu. Tidak ada satupun kata-kata, perbuatan yang lebih dari itu, fitnah, tuduhan, atau ancaman dari siapapun kecuali izin Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Apa Bapak pikir ada yang bisa melakukan sesuatu tanpa izin Allah? Tidak ada. Setiap makhluk itu ciptaan Allah, milik Allah, hanya bisa terjadi biiznillah. Terima dulu ya, bukan berarti menerima setuju. Misal kita difitnah, terima dulu. Karena emang ini udah terjadi. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Kalau iman, mesti dia akan qadarullah. Turun dari tangga, terpeleset, astagfirullah. Qadarullah, ya dulu. Baru astagfirullah. Lagi jalan, penting jatuh, peletuk, kena kepala. Itu tidak kebetulan. Itu jelas Allah yang mengatur. Tapi kenapa Allah mengatur kena kepala saya? Justru itu yang harus dipikirkan. Kepala banyak, kenapa tepat kepalanya sendiri? Ini serius. Nah, orang yang kurang iman, oh, kamu sih coba kalau enggak ini, seandainya, oh udah ribet-ribet. Kalau orang punya iman, qadarullah. Ini sudah takdir Allah harus saya jalanin. Jadi dia ridho. Faman rodiya falahur ridho. Tenang, tenang. Makanya orang-orang yang kuat iman, ciri khasnya itu, apapun yang terjadi, disikapi dengan sikap terbaik, jadi menguntungkan. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan
keadaan orang yang beriman. Semua urusannya tuh jadi kebaikan. Diberikan nikmat, syakara, fakana khairullah. Diberi nikmat, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar. Diberi kemudaratan, sabar, fakana khairullah. Itu pun baik baginya. Jadi ciri orang yang imannya kuat mah, apapun yang ditakdirkan Allah jadi kebaikan. Sama Pak, dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, diangkat, diturunkan, dihormati, difitnah, sama. Sama-sama apa? Sama-sama ujian. Dan diterima. Giliran dipuji, yakin Allah yang menggerakkan orang memuji. Dia tawadu. Giliran ada yang mencaci, yakin yang mencaci juga hamba Allah dengan izin Allah. Sabar. Kadang dihormati, kadang diremehkan, sama ya. Kadang dikasih uang, kadang ditahan rezekinya, sama bagi orang yang beriman. Semuanya adalah ujian yang disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Makanya orang beriman itu menakjubkan sikapnya tuh. Kalau yang kurang iman gimana? Ya itu dia. Dikasih nikmat, cuman segini. Ini kurang asin nih. Dikasih garam kurang manis. Dikasih ini kurang banyak ya. Dikasih ini kurang bayarannya gitu. Ada orang yang dikasih apapun selalu tidak baik karena dia sibuk dengan keinginan. Ketika diuji mengeluh, padahal mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Jalanin saja hidup ini, jalanin saja. Semuanya sudah diukur oleh Allah dan pasti ada kebaikan. Tes lebih enak ini kan. 2. Jadi yang pertama apa? Menakjubkan. Orang yang kuat iman itu pokoknya mah anteng. Apapun episode yang terjadi, beliau tahu ini terjadi dengan izin Allah, ini adalah ujian, dan ini pasti ada kebaikan. Jadi suatu saat pulang ke rumah, disayang, syukur. Suatu saat digalakin, sabar. Gitu aja, nggak ada ribet-ribetnya. Karena semuanya hanya terjadi dengan izin Allah. Yang kedua, apa sih ciri orang yang kuat iman? Hadis riwayat At-Tirmizi sahih ini ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya bisa dilihat dari akhlaknya. Jadi kalau ingin negara ini akhlaknya bagus, maka program prioritasnya adalah meningkatkan iman rakyatnya. Walaupun punya gelar panjang, punya fisik terlatih, punya wawasan yang banyak, tapi kalau kurang iman, ya seperti yang kita lihat di media-media ini. Benar? Di media sekarang, aduh, ada seorang petinggi menodai anak umur 6 tahun. Itu kan gak masuk di akal, ya. Padahal untuk akademinya saja segitu beratnya. Tiap naik pangkat pendidikan, pasti pendidikan imannya yang kurang. Karena satu-satunya yang bisa ngerem orang dari perbuatan buruk adalah yakin Allah Maha melihat apa yang dilakukan. Yakin setiap yang dilakukan pasti ada balasannya. Jadi kalau kurang iman, ya begitulah yang sering terjadi kita simak. Ya, perbuatan, coba sekarang ada CCTV saja, orang jaga diri, betul tidak? CCTV, padahal itu cuman
Kamera-kameraan, nggak ada kabelnya. Ada security, jaga diri. Nah, kalau orang yakin Allah melihat, maha dekat, maha menyaksikan, kapan kita akan berbuat maksiat? Makanya hati-hati kalau punya anak dididik segala macam, tapi kalau tidak ditempa keimanannya, maka susah. Susah. Susah, Pak. Kalau orang tidak takut kepada Allah, aturan sehebat apapun akan dikadalin. Benar. Hanya satu-satunya yang paling efektif membuat orang tercegah adalah dia takut. Allah murka karena Allah menyaksikan perbuatannya. Jadi ibu jangan bangga ya bu, kalau ada suami takut ke ibu gitu. STI, suami takut istri. Karena baiknya ya cuma di depan ibu aja. Nanti di luar merdeka. Tapi suami takut ke Allah, gak akan takut sama ibu memang. Bukan berarti galak. Suami takut ke Allah sudah tahu belum? Seperti apa suami takut ke Allah? Khiyarukum li nisaihim. Menjadi lelaki yang paling baik ke istrinya. Wah, mikir. Kalau gitu suami saya takut ke siapa ya? Ke saya nggak baik. Oh serius, itu dalilnya Rasulullah yang lanjutan yang tadi kan itu dalilnya. Jadi kalau ingin tahu kualitas kita nih lelaki, ini kita lelaki yang lelaki ya. Apakah baik di kantor? Itu udah pasti baik? Mudah-mudahan iya, tapi belum tentu. Apakah di masjid baik? Itu udah pasti baik? Mudah-mudahan iya, tapi belum tentu. Tapi yang mesti baik itu adalah lelaki yang paling baik kepada keluarganya, ke istrinya, itu biasanya di mana-mana baiknya itu baik asli. Aduh, ibu-ibu ini cerah gitu. Masalahnya saya belum punya suami, ya nggak boleh mikir. Ada juga suami orang baik sama saya, itu beda urusan. Ini yang di depan ini pada stres. Alah, baru aja ngambek ya. Kesini dibonceng di jalan diturunin. Nah, tenang aja. Ibu nggak usah dikomentarin. Yang punya HP aja udah itu tanda keimanan, Bu. Diam. Sekarang gini ya, kan barusan HP bunyi. Yang punya HP aja udah menderita tuh. Tanpa disuruh, Bu matiin. Itu sudah lebih tahu dari kita. Masalahnya tidak semua ibu-ibu tahu cara matiin HP ya kan. Oh iya, apalagi yang sudah senior, yang gaptek dibeliin HP modern. Diputar-putar aja. Jadi kalau ingin memperbaiki akhlak, kuncinya tingkatkan iman. Saya aja yang ceramahnya diam, Bu. Bagaimana menyikapi HP yang bunyi? Lagi sholat. Ini serius ini. Ilmu penting nih. Lagi sholat berjamaah, taraweh atau HP ada yang bunyi. Ini lagi gimana coba? Jengkel, siapa itu? HP waduh kurang aja. Terus sambil dia juga nggak bisa apa-apa. Dia lagi sholat ya kan. Tapi dendam. Siapa ini? Ini tidak menyelesaikan masalah. Pertama dia tidak tahu HP siapa yang lagi bunyi. Yang kedua tahu juga nggak bisa apa-apa. Dia lagi sholat. Udah, terimalah ini takdir hadirin. Enggak tiap hari kita sholat dengar HP bunyi, betul tidak? Ujian dari ya Allah, qadarullah. Udah fokus ke Allah lagi. Kemudian sesudah selesai sholat, kita nggak usah nyari. Siapa kita?
security bukan, yang punya masjid bukan, penceramah bukan, sama-sama nebeng, betul tidak? Nggak usah dilihat aja yang punya HP itu udah menderita, Bu. Beneran. Udah tahu itu salah, udah kita husnuzon aja. Ini takdir Allah, tidak ada niat untuk ngeganggu sholat. Beliau juga udah nelangsa, ya kan? Nggak usah dipelototin. Nah, melototnya ternyata salah lagi, ya kan? Udahlah, doakan saja. Dan jadi pelajaran supaya kita ke depan HP-nya mati. Pastikan, tidak mungkin ada kejadian sia-sia, kecuali pasti ada kebaikan. Gitu kalau pakai iman. Ini disikut. Yang benar dong, ini majlis taklim nih. Justru dia teriak lebih keras dari suara HP. Lebih mengganggu orang. Akhlak. Akhlak. Lanjut. Jadi kalau ingin akhlak jadi baik, ya tidak punya pilihan. Kita harus berupaya keras meningkatkan keyakinan ke Allah. Makin yakin, makin bagus. Tapi itu rajin pengajian kok akhlaknya gitu-gitu aja. Nggak boleh gitu. Malah yang berubah cuma seragamnya. Nggak boleh gitu. Adalah perubahan walaupun akhlak, akhlak. Akhlak itu respon spontan. Ada perubahannya walaupun belum sempurna. Maksud saya gitu seragamnya. Nah, berbaik sangkalah bahwa orang itu berubah. Dengar ya, ada yang ke majelis taklim, berubahnya hanya dua step. Tapi dari minus. Itu kan bagus, betul tidak? Dulu dia nggak pernah sholat, sekarang sholat nggak pakai sholat sunnah. Itu kan lebih bagus. Jadi perubahan yang menurut kita belum besar, siapa tahu kalau dilihat latar belakangnya itu sudah besar. Udahlah mau ngapain kita ngomentarin ibadah orang. Ah, itu kok jidatnya hitam ya, ria. Loh, jidat kita yang mana? Kalau jidat kita yang ini, pikirin jidat sendiri. Kalau jidat orang lain, husnuzon. Mungkin banyak sujudnya, tapi Rasul juga nggak ada riwayat. Beda-beda ketebalan kening itu. Iya, mungkin agak sensitif, atau mungkin beliau sangat menikmati sujud. Mau ngapain juga menilai jidat orang? Tapi saya mah takut teriak, nggak usah. Kita tidak mau kelihatan, tidak berarti orang lain ria. Betul tidak? Udah lihat kening yang hitam, doakan. Semoga ahli sujud. Selesai, itu akhlak. Ngapain itu ria? Ria dari mana? Kita yang justru suudon yang jadi dosa. Akhlak. Lanjut. Apalagi cirinya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi, orang yang kuat imannya itu sangat terukur dari perkataannya. Makin kuat iman, makin yakin Allah Maha mendengar. Makin yakin malaikat mencatat. Tidak ada satu patah kata pun yang diucapkan mayalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat mencatat, Allah Maha mendengar dan pasti dihisab. Jadi keimanan seseorang bisa nampak dari caranya berbicara. Orang yang yakin Allah Maha tahu, Maha mendengar,
pasti makin hati-hati. Tidak mudah celetak-celetuk, tidak mudah berkomentar, tidak sembarang bunyi mulutnya karena tahu setiap perkataan balik kepada dirinya sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, jahat, itu pun bagi dirinya sendiri. Jadi yang membahayakan kita itu perkataan orang lain atau perkataan diri sendiri. Mantap. Saya hampir nyebut cerdas, tapi nggak enak. Bagi yang nggak ngejawab disangka kurang cerdas, ya kan. Jadi mantap saja. Aduh, nggak gampang bicara tuh. Ini saya saja bicara berapa patah kata yang keluar tanpa filter yang ketat. Orang yang yakin ke Allah, hakul yakin, bicaranya sangat hati-hati. Tidak sembarang. Karena urusan bicara itu bukan urusan dimengerti orang lain. Urusan bicara itu bukan urusan menggugah orang lain. Menggugah itu Allah yang menentukan. Urusan bicara itu amal soleh atau tidak. Jadi kalau bicara itu urusannya Allah suka atau tidak itu. Orang lain jadi paham, orang lain terbuka hatinya, itu Allah. Maka di keluarga tidak usah kita berdebat kusir sampai emosi, mau apa? Karena yang membulak-balik hati bukan perkataan kita. Yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Jadi, bapak-bapak, tidak usah bertengkar. Makin banyak keluar kata-kata yang tidak disukai Allah, makin nambah masalah. Saya sudah diam, tapi kata istri saya, bicara dong, jangan diam. Biasa aja tertawanya Pak, jangan terlalu menjiwai. Ya bicara. Tapi omongan saya nggak didengar, nggak apa-apa, bicara yang benar. Dengan nada yang lembut, dengan sikap yang sopan. Tujuannya apa? Tujuannya Allah yang maha mendengar, suka sama kita. Bukan bersilat lidah, berkata dengan segala macam, segala dibuka. Enggak ngepek. Cuma jadi dosa. Bicara secukupnya, niatnya benar, perkataannya benar, sampaikan dengan lemah lembut, dengan sopan. Supaya apa? Supaya istri mengerti, supaya suami bukan. Supaya Allah yang maha mendengar, suka. Selebihnya Allah yang membulak-balik hati. Nasihat ke anak juga tidak usah. Anak-anakku, Bapak ingin kalian menjadi manusia seutuhnya. Sesuai dengan undang-undang dasar. Yang inilah tidak usah, bukan tidak usah formal Bu, tidak usah diada-adakan. Jadi kalau kita ngobrol, aslinya kita sedang membuka aib. Sedang menunjukkan kualitas iman. Karena orang yang imannya kurang baik, mudah celetak-celetuk, segala dikomentarin, jelek-jelekin, mengurangi, mengeluh, mencela, gak keru-keruan keluar dari mulutnya tuh. Karena tidak menyadari, tidak meyakini bahwa perkataan ini didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat dan balik kepada dirinya. Lanjut. Ini ciri selanjutnya orang kuat iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis Bukhari Muslim.
Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga mencintai, menyukai apa untuk saudaranya sebagaimana suka untuk dirinya. Sederhananya begitulah. Jadi kalau kita usaha laku, senang tidak? Nah, kita juga harus senang ketika saudara kita laku. Bahkan ada di sebelah kita warungnya. Yang terjadi kan kita ngarep-ngarep dia bangkrut. Kenapa? Anak jadi ranking 1, pinter, baik, senang tidak? Harusnya kita senang ketika teman, tetangga ranking 1, tapi kan nggak mungkin ranking 1 semua. Kalau anak dia ranking 1, anak saya, ya tuh nggak apa-apa. Kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada yang dia tidak senang orang lain dapat nikmat dan senang saudaranya dapat musibah. Buruk imannya seperti ini. Jadi ada teman mau umroh batal, bahagia. Begitulah. Orang naik pangkat, ternyata udah gitu diborgol, happy. Dia bahagia dengan penderitaan orang. Ada juga yang dia boleh orang lain sukses ya, tapi nggak boleh ngelewatin sukses kita ya. Jadi kalau kita ranking 25, dia hanya boleh ranking 26. Jadi tidak ingin orang rugi, tapi jangan melampaui saya. Kebayang tidak nih? Tapi kalau udah melampaui, udah emosi. Ada juga yang lebih baikkan dari itu, sama, nggak apa-apa. Kita untung, dia untung, senang. Yang lebih baik lagi adalah kalau Allah memberi nikmat yang lebih kepada siapapun saudara kita dan kita bahagia. Nah, ini sudah mantap nih. Terus ngapain kita rewel dengan takdir Allah kepada orang lain? Hah? Semua orang hamba Allah yang memberikan nikmat adalah Allah. Sesuka Allah. Kenapa kita rewel? Halo? Kenapa Allah ngasih sesuatu ke orang lain kok kita yang jengkel? Siapa kita? Dan jengkelnya kita ke takdir orang tidak akan pindah ke kita itu takdir. Hanya ngilangin pahala kita karena dengki. Dengki itu membakar baik, membakar habis kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Sudahlah, mendingan fokus mensyukuri nikmat yang ada. Kalau tetangga, teman di kantor atau teman seangkatan dapat sesuatu, kita tahu itu dari Allah. Dan aslinya begini ya, bahwa nikmat itu aslinya ujian. Misalkan teman punya rumah bagus, nggak usah iri, karena itu di akhirat itu berat timbangannya. Teman beli mobil Ferrari misalkan, nggak usah iri, pertama mah nggak akan dikasihin ya. Yang kedua, makainya juga nggak tahu kan, nggak bisa nyetir. Yang ketiga, mau ngapain di akhirat bisa ngejengkang kita oleh mobil itu. Jelas hadirin? Makanya nggak usah ribet dengan takdir orang lain. Kalau itu saudara kita seiman, tinggal doakan supaya berkah. Gitu aja. Mendingan kita fokus nyukurin rezeki kita daripada musingkan rezeki orang yang nggak akan pindah juga. Emang bisa pindah gara-gara kita iri? Iri itu kan SMS. Susah lihat orang lain dapat nikmat, senang lihat orang lain. Ya begitulah. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu iblis dengki kepada Nabi Adam. Hasilnya dilaknat selama-lamanya. Sebetulnya tidak rumit ya dalam bergaul.
Kita senang tidak ada orang ramah ke kita. Tinggal kita ramah ke orang lain. Enak tidak kalau ada orang ketus ke kita? Tinggal jangan ketus ke orang lain. Tidak rumit. Enak tidak ditraktir? Enak tidak ditraktir? Tinggal traktir. Tunggu dulu. Nah ini dia ya. Baru rencana aja udah pelit. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Dan jangan perlakukan orang lain sebagaimana kita pun tidak mau diperlakukan begitu oleh orang lain. Dan kita dapat pelajaran itu setiap saat. Orang sopan ke kita, enak. Berarti kalau kita sopan ke orang pun, orang enak. Sing sopan dong. Nah, dia sendiri gak sopan. Ini serius nih hadirin. Kita sering menuntut orang lain bersikap baik ke kita, tapi kita suka lupa sikap kita ke orang lain. Ini serius hadirin. Padahal setiap kita bertemu dengan siapapun, itu pelajaran dari Allah. Mungkin kita ketemu dengan orang yang sombong. Nggak usah jengkel. Oh, Allah mempertemukan saya dengan yang bersikap seperti ini, supaya saya jangan melakukan hal yang sama. Bu rahasia ya, ini kita-kita aja ya. Saya tuh udah sumpah loh, nggak akan ngomong sama siapapun, kecuali ke ibu aja. Ini pelajaran, pelanggaran sumpah ya kan. Kalau dia ke kita mudah menceritakan orang lain, sangat besar kemungkinan pulang dari kita yang diceritakan. Oh begitu. Makanya bergaul dengan iman itu cepat sekali perubahan kebaikannya. Karena dia berguru terus dari siapapun yang ada di sekelilingnya. Termasuk berita-berita. Ya, itu pelajaran sekali itu. Lanjut. Apa sih ciri lainnya orang yang kuat iman? Yang paling pasti kuat iman itu cirinya adalah banyak ingat Allah. Wajilat qulubuhum. Jadi orang yang kuat iman itu kalau Al-Anfal, sebentar saya cari ya. Kalau tidak salah dalilnya, ada yang ingat surat apa? Al-Anfal, Waidatuliyat alaih. Sebentar. Ya benar-benar. Innamal mu'minuna alladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau orang yang makin kuat iman itu setiap mendengar nama Allah itu bergetar hatinya. Ada rasa gitu. Jangankan ke Allah, dulu kita kalau zaman SMA gitu di absen disebut nama si dia kan bergetar, ya kan? Nggak jelas pisan, padahal dia mah nggak kenal sama kita. Ada yang naksir sama seorang artis ya, artisnya Korea, nggak kenal sama sekali. Tapi sampai kelenger itu jatuh cinta. Nah sebetulnya dan tiap lihat namanya, disebut namanya ada rasa. Nah orang kuat iman itu rasanya itu beda ketika mendengar Allah, dengar azan, dengar takbir. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, orang yang khusyuk sholatnya itu bisa dilihat dari takbirnya. Kalau orang kuat iman, Allahu Akbar. Dengan yakin Allah Maha Besar. Semesta jagat yang begitu dahsyat ada dalam genggaman Allah. Allah Maha Besar. Terus apalagi yang mau masuk ke sholat kita? Kan? Bisnis, gak ada apa-apanya. Ancaman orang, gak ada apa-apanya. Tapi karena takbirnya jelek, baru mulut aja, maka sholat itu masuk segala macam tetek bengek. Ada yang ketika sholat itu ingat peda, bayangkan,
Aduh, astagfirullah. Masa mulut menyebut Allah Maha Besar yang diingat pedak? Saking kurang ruh imannya. Jadi justru sholat itu udah pesta perencanaan. Nunggu paket, kenapa paket belum datang aja? Cara mulangin paket rendah sekali. Bayangkan di hadapan Allah yang diingat itu cetek-cetek. Astagfirullahaladzim. Dulu pernah ditegur oleh guru ketika lagi usaha ayam. Bener aja tiap takbir Allah ayam aja kayak ke astagfirullahaladzim. Sekarang udah bangkrut ya. Bu, Pak, ciri orang yang kuat iman. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tenang, adem, ajeg ya. Tidak gerasa gerusu, tidak ribet. Karena dia tidak berharap ke makhluk. Ibu bapak tahu tidak pangkal kegelisahan yang awal apa? Berharap kepada makhluk, manusia. Berharap diketahui, diakui, dihargai, dihormati, dicintai, diberi. Oh, itu adalah penderitaan yang membuat kita tidak tenang dalam hidup. Tapi orang yang imannya kuat, berharap ke makhluk itu udah selesai, percuma. Makhluk itu tidak akan bisa membawakan apapun tanpa izin Allah. Mau ngapain juga kita diakui oleh makhluk, orang keren, orang pinter, orang hebat, mau apa? Tidak ada apa-apanya sama sekali. Sedunia memuji kita, enggak ada apa-apanya sama sekali. Halo? Enggak usah capek-capek. Allah Maha dekat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Sibuklah dengan penilaian Allah. Wa kafa billahi syahida. Tenang hidup ini. Kita harus siap, orang lain tidak akan selamanya sesuai dengan harapan kita. Nabi Muhammad SAW hatinya sangat baik, ucapannya sangat baik, akhlaknya sangat baik, niatnya sangat baik, perbuatannya sangat baik untuk kepentingan orang. Hasilnya semua baik kepada beliau? Tidak. Ada yang baik, ada yang biasa aja, ada yang menolak, ada yang memusuhi, ada yang memerangi. Ya memang begini hidup. Jadi tidak usah heran, kita udah berbuat baik, orang tidak mengakui kebaikan kita, tidak berterima kasih, bahkan menghina. Gak usah heran, itu bukan sesuatu yang membuat kita heran. Apalagi sakit hati. Nabi aja yang sempurna. Coba, Nabi Muhammad itu kan berjuang itu supaya orang selamat. Betul tidak? Lah yang diselamatinnya ngambek. Aneh. Nggak aneh sih. Halo? Ini serius nih. Karena kita jadi ribet banget. Sudah, kita fokus aja. Niat baik, berbuat baik. Allah lihat, udah selesai urusan kita. Ya katanya orang yang kuat iman tuh seperti itu. Idealnya. Jadi kalau kita udah makin ikhlas, udah makin tenang hidup ini. Makanya nggak usah banyak berharap dari makhluk, capek, nggak enak, banyak tersinggung, banyak kecewa, sakit hati. Jadi aja, padahal makin tua, hidup makin tinggal dikit, kapan bahagianya? Demikianlah hadirin sekalian. Ini sekelumit saja. Jadi apa goalnya? Ayolah, kita serius meningkatkan iman. Gimana caranya? Yang pertama minta, memelas, menghibah, supaya Allah menguatkan iman kita. Jangan cuma minta duit melulu. Jangan cuma minta, aduh ya Allah, tolong ini kontrakan. Boleh itu minta. Tapi kenapa yang gitu-gitu yang memelasnya? Memelas itu minta kuat iman. Minta hati terjaga, ya muqallibal qulub.
Sabit qalbi ala dinik, itu penting. Maaf. Hmm? Oh, sorban infak. Jadi saya megang sorban. Sorban infak ternyata. Dikit lagi ya. Lagi tegang-tegangnya nih. 2, kalau ingin kuat iman sesudah minta memelas ke Allah. Allah tahu siapa yang minta. Yang kedua, harus belajar ma'rifatullah. Harus belajar ilmu mengenal Allah. Karena ibadah itu khalaqtul jinna wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun, harus diawali illa liya'rifun. Mengenal Allah dulu baru bisa ibadah. Kalau sekarang kita belajar banyak tentang Islam, sholat, dan sebagainya, itu bagus. Tapi kalau tidak mengenal Allah, kita tidak menikmati ibadah. Ini yang suka bolongnya, padahal perintah sholat itu, yang 5 waktu, itu menjelang hijrah loh, pada waktu Isra Mi'raj. Di atas 10 tahun, terus ngajarin mengenal Allah. Ramadan itu sesudah di Medina. Nah ini kita ada kurang belajar tauhidnya itu. Belajar, berguru, minta ke Allah, guru yang bisa mengajarkan ilmu, yakin kepada Allah. Ada, di dunia ini ada hamba-hamba Allah yang oleh Allah diberikan keyakinan. Apa bedanya? Begini, kalau yang tahu hanya bisa membuat kita tahu. Yang paham bisa membuat kita paham. Tapi yang yakin, beda lagi. Itu lebih meyakinkan kepada kitanya. Makanya minta kepada Allah guru yang yakin kepada Allah. Kalau bapak ibu punya teman yakin kepada Allah, yang seperti cirinya tadi, udah itu rezeki besar. Kalau ada pendamping hidup bapak ibu yang yakin ke Allah, pasti tidak sempurna, tapi itu rezeki besar. Karena akan menularkan keyakinan. Ini serius sekali. Kita cari teman yang banyak duit, itu membuat kita jadi berharap dikasih. Cari teman yang yakin ke Allah, nanti nggak pengen dikasih siapa-siapa selain oleh Allah. 3, Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah. Allah memperkenalkan dirinya lewat Al-Quran. Ayo, baca Quran dengan artinya. Terutama ayat-ayat tauhid, ayat-ayat asma Allah. Nanti kita makin yakin berapa banyak orang non-Islam baca terjemah Quran karena nggak bisa baca Quran yang asli. Lalu tambah yakin ke Allah dan jadi Islam dan mantap lagi yakinnya. Tapi berapa banyak umat Islam yang baca Quran tapi tidak baca terjemah, semoga dapat pahala. Tapi kalau baca artinya, mengerti artinya, selain dapat pahala, dapat hidayah. Apalagi belajar asmaul husna dan sifat-sifat Allah. Itu wajib hadirin. Kalau kita udah yakin Allah pemberi rezeki, udah nggak ribet lagi hidup ini. Allah satu-satunya yang menguasai rezeki. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Kapan rezeki itu datang, jumlahnya berapa, bentuknya seperti apa, di mana, itu Allah yang ngatur. Kapan dimudahkan, kapan disempitkan, kapan diadakan, kapan diambil. Semuanya itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu cuma jalan saja, kayak kita dagang. Pembeli adalah, kata siapa raja? Pembeli adalah yang beli. Ya. Kecuali kalau Raja Salman. Membeli cuma nganterin rezeki kita. Ini udah nawar habis-habisan, tapi dia nggak jadi beli. Kenapa ya? Karena bukan rezekinya. Azan tutup, gimana dong? Kalau ditutup yang beli gimana? Ajak sholat. Tapi dia nggak mau sholat, malah dia jadi nggak jadi beli. Gimana ya? Berarti bukan rezeki, beres.
Kalau udah yakin, makanya belajar asma wa sifat Allah. Lalu apalagi yang terakhir? Bergaulah dengan orang-orang yang yakin kepada Allah. Ketularan hari ini. Jangan gaul dengan yang ragu. Menarik, ada seorang hamba Allah ketemu di sebuah mall waktu mau sholat, mau bicara, aduh, tapi sepertinya sedang sibuk AA-nya. Qadarullah kemarin jauh-jauh pulang dari Jogja, masuk lagi ke mall itu mau sholat. Dan beliau ada di sana, sebelahan. Terkabul, saya mau bicara. Jauh-jauh tuh dari Jogja saya ke sana. Karena beliau ada yang mau ditanyakan. Mau nanya, nggak tahu alamat, nggak tahu nomor telepon. Tinggal diatur oleh Allah waktunya. Presisi itu bukan kebetulan. Makanya, Masya Allah, mudahlah kalau kita yakin ke Allah. Allah yang ngatur semua urusan. Ini maaf ya, waktu umroh beberapa waktu yang lalu, ada teman jauh dari Amerika. Wah, pengen ketemu pas tidak tahu di mana, suatu saat masuk ke jalan, ada yang nunjukin, ayo jalan ke kolong. Ke kolong yang tidak pernah, loh ketemu di kolong, aneh pisan. Saya juga baru tahu ada kolong itu. Ternyata beliau lagi belanja di sana di kolong. Ini kebetulan? Bukan, enggak ada kebetulan. Semuanya Allah yang ngatur. Kalau yakin Allah yang ngatur, enak hidup ini. Percayalah. Setiap kejadian ada hikmahnya. Setiap kejadian pasti jadi kebaikan kalau disikapi dengan tepat. Insya Allah kita tidak akan rugi apapun yang terjadi. Kalau kita niatnya baik dan caranya benar. Masya Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Jazakumullah khair. Padang amalnya kita sedang di Darut Tauhid ini ada namanya PDF, pendidikan diniyah formal. Sekolah khusus calon ulama. Nah, masjidnya kemarin sudah dibangun, Blue Mosque. Artinya apa? Masjid biru, ya bahasa Inggris. Nah, di bawah masjid itu sudah ada kamar-kamar dan sekarang kita akan bangun kelas-kelas. Memang santri ini agak berbeda dengan santri yang sekolah umum. Mereka jauh lebih kalem, lebih diam, tidak banyak, karena memang lebih memahami agama lebih banyak. Bagi Bapak Ibu yang nanti akan beramal soleh, berwakaf, di sini saja, ya, di antaranya. Ini rekeningnya. Memang harus cerdas benar, udah tiap ceramah ganti rekening, ya. Coba dihafalkan. 00 66 00. Nah, berapa? Bagus, belum selesai. 006600702093. Wah, ya rada berat ya. Tidak boleh suudon. Ya, 006600702093. Untuk diapakan itu? Ditransfer ya, bukan dihafalkan. Yang ini Bank Danamon Syariah, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Sudah dijelaskan keutamaannya, langkah yang harus dilakukan, doa yang banyak, berguru, belajar, baca Quran dengan terjemahnya, lalu baca juga belajar tentang Asmaul Husna, dan bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak baik, buah dari keyakinan. Insya Allah, bahagia di dunia itu adalah keyakinan kepada Allah. Kalau saja orang tahu indah dan bahagianya dengan yakin, pasti mau dirampok. Saking nikmatnya hidup tenang. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, itu pasti yakin ke Allah. Seperti apa sih yang paling gampang orang yang yakin ke Allah? Anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarok.
beribadah seakan melihat Allah, tapi sekira kamu tidak bisa lihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Jadi orang yang yakin itu, Pak, Bu, sambil duduk, berdiri, berbaring, yakin Allah sedang menatap dirinya. Jadi tidak pernah lepas hatinya. Ada Allah. Dan yakin tidak ada nikmat yang bisa datang kecuali Allah yang menggerakkan. Dan yakin tidak bisa menimpa musibah sekecil apapun kecuali dengan izin Allah. Maka tidak berharap kecuali ke Allah, tidak takut kecuali takut ke Allah, dan tidak pernah menggebu cintanya kecuali kepada Allah. Kita akan bersedekah sambil kita baca Fatihah, ya, semoga tambah barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yukhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid. Duhai Allah yang maha menatap, yang maha mendengar, yang maha menyaksikan. Wahai Allah yang maha dekat, Engkaulah yang menakdirkan kami berkumpul di sini. Ya Allah, Engkau yang menjanjikan ampunan bagi hamba-hamba yang Engkau hadirkan di majelis ilmu. Ampuni seluruh dosa kami, ya Allah. Hapuskan seluruh aib kami. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni maksiat yang sengaja, ya Allah. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma gfir lana wali walidina, warhamhum kama rabbawna sigara. Duhai Allah yang maha agung, ampuni segala dosa kami kepada orang tua. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami, ya Allah. Ampuni dan sayangi guru-guru kami. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, ya Allah. Ampuni hamba-hambamu yang pernah khilaf menyakiti kami. Dan ampuni jua hamba-hambamu yang pernah kami zalimi, ya Allah. Astagfirullah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, hanya Engkau yang menggenggam hati kami, karuniakan kepada kami iman kepadamu yang sempurna. Keyakinan yang benar, ya Allah. Wa qalban khosyian, wa lisanan zakiran, wa amalan mutakabbalan.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh barokah. Jadikan pendamping hidup kami pendamping yang menguatkan iman dan amal. Jadikan kami menjadi orang tua yang amanah, ya Allah. Jadikan kami menjadi jalan keberkahan bagi keluarga kami. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, soleh. Hafiz, hafizah. Muliakan akhlaknya, ya Allah. Berikan pendamping terbaik dalam hidupnya. Ya Allah, sehatkan lahir batinnya. Berikan lingkungan pergaulan yang penuh berkah. Lindungi dari apapun yang Engkau haramkan, ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, berkahi jamaah ini, ya Allah. Jadikan ahli solat yang khusyuk, ahli sedekah yang ikhlas. Undang ke Baitullah, ya Allah. Ya Rabb, jadikan kami jadi ahli Quran. Mudahkan kami memahami Quran. Mudahkan kami mengamalkan Al-Quran. Jadikan kami menjadi bukti indahnya Quran, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, jangan biarkan satupun yang sedang resah kecuali Engkau tentramkan hatinya. Yang sedang sakit kecuali Engkau sembuhkan. Yang diselimuti aib kecuali Engkau hapuskan. Yang sedang berhutang kecuali Engkau lunasi, ya Allah. Yang kekurangan kecuali Engkau cukupi. Ya Allah, jangan biarkan yang berhajat tidak Engkau kabulkan, melainkan Engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina wal muslimat mustad'afin mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurhum alal qawmiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Allahumma arzuqnal istiqamah. Allahumma arzuqnal husnal khatimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin ya zal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.